Oke, mari kita bongkar ini yuk. Kita punya bahan menarik nih dari bab 27, buku Thank You for Arguing. Fokusnya kali ini agak unik ya, menulis esai persuasif. Tapi inspirasinya dari filsuf Prancis, Montaigne. Dan ini bukan sekedar soal nulis diari gitu. Tapi gimana cerita pribadi itu bisa jadi alat persuasi yang kuat banget. Jadi misi kita sekarang nih menggali gimana caranya Anda bisa pakai eksperimen ala Montaigne ini. Maksudnya menguji kehidupan lewat tulisan pribadi Anda supaya bisa terkoneksi gitu kan dan meyakinkan orang lain. Bukan cuma curhat doang, tapi lebih ke membangun jembatan pemahaman. Iya, yang menarik dari Montaigne ini, dia itu memulai esai seringkali dengan pertanyaan dasar tentang dirinya sendiri. Salah satu yang paling terkenal kan pas dia main sama kucingnya, dia mikir, ini sebenarnya siapa sih yang lagi menghibur siapa? Saya yang main sama kucing apa kucing yang main sama saya? Nah, introspeksi personal kayak gini yang dia pakai untuk menyentuh sisi kemanusiaan yang universal. Dan disitulah letak kekuatan persuasifnya. Nah, ini dia nih kuncinya. Jadi bukan soal pamer hidup sempurna atau selalu berhasil gitu ya. Malah sebaliknya. Montaigne kan sering nunjukin keraguan dia, kekurangan dia. Bab ini nyebutnya quirk it. Apa artinya tuh? Ya tunjukkan keunikan Anda, bahkan ketidaksempurnaan Anda. Ingat contoh di buku itu, soal penulis yang canggung banget pas ngasih cincin pria ke istrinya. Momen yang rasanya gagal atau kikuk. Itu justru terasa manusiawi sekali. Dan akhirnya, ia lebih disukai. Esai personal yang efektif itu, ironisnya, fokusnya bukan melulu soal Anda sendiri, tapi soal hubungan yang Anda bangun dengan pembaca. Lewat sisi kemanusiaan Anda yang relatable, yang bisa mereka rasakan juga. Kerentanan itu bisa jadi kekuatan, gitu. Oke, itu etos. Terus gimana dengan logos? Logikanya. Biasanya kan kita mikir logika itu kaku ya, data fakta. Tapi di sini kok kayaknya beda. Bab ini kasih contoh, Montaigne coba pahami perspektif kucingnya. Atau penulis lain yang coba mengerti kenapa ibunya bangga jadi juru masak yang, ya jujur aja masakannya nggak enak. Ini jatuhnya kayak logika yang basisnya empati ya, bener nggak? Tepat sekali. Bisa dibilang gitu, kalau kita tarik ke gambaran besarnya. Logos dalam konteks ini tuh lebih ke membangun pemahaman bersama. Semacam, logika simpatik. Saat Anda menunjukkan usaha buat memahami sudut pandang lain, bahkan sudut pandang seekor kucing atau kebanggaan ibu yang mungkin buat orang lain aneh, Anda sebenarnya ngajak pembaca melakukan hal yang sama. Anda bangun jembatan logika lewat pengalaman manusiawi yang universal. Rasa sayang, kebingungan, kebanggaan, itu kan semua orang pernah rasa ya. Meskipun ceritanya spesifik, kayak masakan ibu yang kurang oke itu. Ini nyiptain dasar logika bersama gitu antara Anda dan pembaca. Oke. Dan terakhir, tentu ada patos ya, sentuhan emosinya. Tapi ini bukan sekedar bikin sedih atau senang gitu aja kan. Lebih ke perjalanan emosi dalam cerita yang Anda bagikan. Ya, momen pencerahan, momen itu. Atau resolusi yang Anda alami terus Anda share. Kayak cerita cincin tadi kan, awalnya canggung tuh. Tapi ada resolusi emosionalnya. Pas istrinya jawab, ya. Nah, emosi yang terkelola ini yang bikin pembaca nyantol sama moral cerita Anda. Nah, ini jadi memunculkan pertanyaan penting nih buat Anda yang dengerin. Gimana Anda bisa menerapkan trio persuasi ala Montaigne ini dalam komunikasi Anda sehari-hari? Mungkin nggak harus nulis esai formal ya, tapi pas Anda cerita, mungkin di rapat, atau presentasi, atau bahkan ngobrol santai, gimana kalau sedikit terbuka soal keunikan atau kekurangan Anda, etos, ditambah usaha tulus memahami perspektif orang lain, logos, terus dibungkus dengan alur emosi yang pas, petos. Bisa nggak itu bikin cerita Anda jadi jauh lebih persuasif, lebih ngena gitu? Jadi kesimpulannya apa nih buat kita semua? Esai personal atau cerita pribadi yang disusun dengan baik, pakai prinsip Montaigne ini ternyata jauh lebih dari sekedar ekspresi diri ya. Wah, ini alat persuasi yang ampuh banget. Caranya bukan dengan menggurui, tapi justru bangun jembatan lewat kemanusiaan yang kita punya bareng-bareng. Kerentanan, empati, perjalanan emosi itu tadi. Iya, poin kuncinya di situ. Persuasi yang paling dalam itu seringnya terjadi bukan lewat paksaan argumen keras, tapi lewat hubungan yang tulus, pemahaman bersama.
Bahkan, atau mungkin justru terutama, saat Anda berbagi cerita yang paling personal. Oke, sebagai penutup nih, coba dipikirkan ini. Montaigne itu kan pakai esainya sebagai eksperimen buat memahami dirinya sendiri dan juga dunia di sekitarnya. Nah, gimana kalau Anda mulai secara sadar menguji cerita-cerita Anda, keunikan Anda dalam interaksi sehari-hari? Tujuannya bukan cuma buat mempengaruhi orang lain, tapi juga sebagai cara buat lebih kenal diri Anda sendiri. Kira-kira gimana ya eksplorasi keanehan personal Anda itu bisa mengubah cara Anda terhubung dengan dunia?